Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapakku, saudaraku, yang salat sebelum dirahmati Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah yang luar biasa. Pahala besarnya yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dilanjutkan dengan kajian kita, mudah-mudahan ini akan menjadikan bekal, menjadikan catatan amal oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua untuk bekal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, bersama-sama berdoa terlebih dahulu, khusus untuk orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, teman kita yang telah mendahului kita, yang sekarang sudah di alam barzah sana. Kita doakan semoga semua mereka mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah, mendapat ampunan Allah, dijauhkan dari syaitan dan neraka, ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah. Kulluhum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit, wabil khusus istri dari Pak Gito kemarin di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sudah di rumah. Kita doakan terus semoga lekas sembuh dan sehat kembali. Kemudian saudara kita yang belum bisa ke masjid juga kita doakan semoga lekas mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita doakan minta pada Allah untuk anak-anak siapa, ya Rahman ya Rahim, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh salihah, anak-anak yang sehat, yang cerdas. Jadikan anak-anak kami anak yang pintar-pintar ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berguna untuk agama bangsa dan negara. Kullu al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian pada pagi hari ini kita kembali tafsir terus. Sekarang tentang Ibnu Qaul dulu, ini sangat penting kita menggunakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita menginjak kepada bab berikutnya, yaitu tentang keutamaan mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, mengurangi nganggur. Ini dibahas di dalam Islam. Kenapa? Ini sangat berkaitan dengan masalah rohani kita. Kalau secara medis juga sangat berkaitan dengan masalah kesehatan.
masalah makan, masalah minum, masalah tidur, masalah kebanyakan diam. Ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu turistu qaswatal qalbi, hubun naumi wa hubur rohati wa hubul akli. Jadi kata Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang menyebabkan manusia itu hatinya keras. Salah satu turistu qaswatal qalbi, ada 3 hal yang menyebabkan manusia itu hatinya keras. 1, hubun naum, manusia yang berlebihan tidur, overload tidur melulu. Jadi berlebihan tidur itu tidak bagus. Yang kedua, hubur rohati, yang kelebihan beristirahat, menganggurnya kelebihan, nggak mengerjakan apa-apa. Dalam hal ini yang disebut roha itu bukan masalah kerja di sana di sini, jadi tidak ada aktivitas itu. Duduk aja gitu, tidur aja tidur, atau kalau duduk tidur gitu kan, mungkin main HP aja itu aktivitasnya, nggak gerak. Nah itu termasuk. Wakubul akli, nah akli di sini bukan pakai kop ya, pakai kap. Jadi akli yang orang yang berlebihan makan, begitu. Nah inilah akan membuat keras hati. Keras hati artinya orang lamban untuk menerima tentang kebaikan dan menerima petunjuk, menerima tentang kebenaran. Jadi orang hatinya keras itu agak susah. Jadi kalau menyampaikan kepada orang-orang yang keras hatinya kita harus sabar, harus berulang-ulang gitu. Itu sama agak susah kawan, gitu. Untuk menerima tentang yang baik, menerima yang benar. Nah ini penyakitnya adalah diantaranya orang yang kebanyakan tidur. Nggak boleh kita kebanyakan tidur itu, karena harus diatur tidur itu kan. Jadi istilahnya paling banyak berapa? 6 jam ya begitu ya. 6 jam, kalau anak-anak 9 jam. Kalau kita 6 jam, dan boleh kurang dari 6 jam. Tapi masalahnya sebenarnya tidur itu terus kebiasaan. Bagaimana kita membuatnya gitu, tidur itu menempatkannya akan seperti apa, itu tergantung kepada kita, kebiasaan kita. Kalau kita tidur biasanya 4 jam ya 4 jam, tidur biasa 3 jam atau 5 jam 5 jam biasanya ya. Kalau yang bagus itu ya dari 4 jam saja. Kalau 3 jam udah terlalu bikin merusak juga. Kalau kita kekurangan berlebihan juga kan tidur itu, gitu kan. Makan juga kalau kekurangan berlebihan juga kan menjadi rusak juga. Makanya Islam itu mengajarkan adalah di tengah-tengah itu, ya, yang luar biasa dalam segala hal seperti itu. Ini juga harus diperhatikan oleh kita. Dan kebanyakan kita itu tidak gerak, tidak diam, itu juga sangat bahaya untuk kita. Itu kalau dirasakan oleh kita, saya sempat memperhatikan untuk diri saya sendiri itu. Kalau kita kebanyakan misalnya di rumah diam aja, nggak melakukan apa-apa, gitu kan, itu rasanya cepat pusing, rasanya cepat sakit badan, terus cepat masuk angin gitu. Kalau kita di zaman lain, kita misalnya ada aktivitas, mau bersihin apa gitu, mau melakukan apa, tapi ada aktivitas seperti itu kayaknya enak gitu kan. Nah ini sejauh ini hebatnya Islam itu memberikan tuntunan kepada kita luar biasa. Jadi itu termasuk penyakit kalau menurut saya itu HP itu, karena HP itu nggak gerak gitu. Nggak terus kadang-kadang pikiran terus dipacu gitu, badan kita terus tahu-tahu sakit aja kita ini. Ini juga diperhatikan oleh kita. Dan di sini orang yang banyak makan di sini maksudnya ya dia tuh tidak pernah merasakan bagaimana kondisi lapar.
Selapar sedikit langsung makan. Jadi makanya yang overload itu maksudnya ya kadang-kadang masih kenyang juga karena melihat waduh kayaknya enak tuh langsung makan. Gitu kan. Padahal belum lapar gitu kan. Karena wah ini kayaknya di sana itu ada warung makan yang luar biasa. Nah, serang sana, serang sini gitu kan. Nah itu juga kalau overload itu kalau berlebihan itu juga sangat bahaya. Nah ini bahayanya luar biasa kalau menjadikan hati itu keras. Hati keras itu sudah mendekati kepada yang sangat buruk. Kenapa? Karena kalau udah hatinya keras itu sulit untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan kebaikan. Dan kalau diberi petunjuk itu juga ada lamban, susah. Jadi yang memberinya itu harus betul-betul sabar, gitu kan. Nah, ini yang hati keras. Maka oleh karena itu ini harus jadi perhatian kita dan tinggal oleh kita. Kemudian hadis berikutnya, man syafi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamati wa man ja'a fid dunya syafi'a yaumal qiyamah. Jadi siapa orang yang merasa kenyang terus ketelunya, istilahnya berlebihan makan di dunia, dia tidak pernah merasakan bagaimana lapar, kemudian sampai tersentuh untuk memikirkan orang lain pada kenyang atau enggak, kan? Hanya dirinya aja kenyang. Nah maka nanti di hari kiamat itu dia itu akan ja'a yaumul qiyamah. Ja'a itu adalah akan rasa lapar, akan rasa lapar, kasih lapar oleh Allah di hari kiamat. Itu yang ketika di dunianya itu dia hanya berpikir tentang makan aja, mengenyangkan perut aja, mungkin maksud seperti itu. Dia sampai lupa pada saudaranya, kepada tetangganya, temannya, makan atau enggak, atau lapar enggak. Dan nanti di hari kiamat dia akan diberi lapar. Wa man ja'a fi dunya, tapi orang yang lapar di dunia, laparnya itu memang karena dia sesuai mengikuti aturan ajaran Allah dan Rasulnya, ya dia selalu berpikir tentang untuk orang lain, gitu, punya rasa empati yang sangat luar biasa kepada orang. Itu jadi melihat kiri kanan, nah orang yang suka menolong, membantu tentang masalah perut ini. Jadi nanti di akhirat itu adalah akan diberi oleh Allah kekenyangannya ketika di hari kiamat. Ini juga ada yang menafsirkan ya kalau masalah kenyang dan lapar itu, yang orang yang lapar di dunia ini orang yang banyak misalnya berpuasa, kan? Jadi ini kan untuk sehat juga. Jadi kalau kita ingin sehat, kata Rasul, sumu tasimu, berpuasalah kalian, nanti kemarin kalian akan sehat. Nah itu termasuk salah satunya. Selain dari memang mendapat pahala, secara kesehatan luar biasa masalah untuk mengatur bagaimana kita itu untuk mengisi jasmani kita itu dengan yang baik. Jadi baik menurut agama, juga baik menurut ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Ini sangat harus diperhatikan oleh kita. Dan hadis berikutnya, man akala faqashibani faqad akala al-haram. Itu. Ini lebih lagi, ini yang perlu deh. Barang siapa yang makannya over, harus di atas kenyang, nah ini jatuhnya pada haram. Udah kenyang, dipaksakan masih makan aja. Nah ini secara hukum agama haram, dan secara hukum medis juga itu tidak boleh kan, akan jadi penyakit. Coba aja kita perhatikan. Kita sering juga dulu waktu di pesantren saya itu kadang-kadang mumpung ada nasi, udah kenyang, berdiri gojol-gojol dulu, baru makan lagi, dipadet lah istilahnya. Apa setelah itu yang terjadi? Pembung perut kan, kadang-kadang muntah, kadang-kadang berdahak. Nah itulah luar biasa. Nah ini hasilnya kalau sudah tua, penyakitnya adalah atau penyakitnya adalah lambung. Ini kenapa? Ketika waktu dulu makan tidak teratur, itu yang saya dapat rasakan.
Karena saya makan seperti itu terutama juga saya itu ya. Berapa tahun saya dari mungkin kalau bahasa sekarang kita sampai SMP sampai aliyah sampai lebih. Makanya kayak gitu terus sudah teratur itu. Ya sekarang nggak merasakan lambung inilah yang diserang. Jadi sekarang sedikit makan pedas, sedikit makan asam, ya langsung sedikit kalau lapar, sedikit apalagi kekenyangan. Nah, itu merupakan masalah. Itu Islam itu luar biasa, mengantisipasi untuk kesehatan kita itu. Jadi haram hukumnya kalau makan berlebihan sampai overload gitu kan. Di sini disebutnya pokok sibar, pokok itu di atas. Jadi di atas kenyang, udah kenyang masih tambah lagi. Ya, itu merupakan salah satu yang dilarang oleh Rasulullah. Ini ada Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibrahim bin Ali Al-Jazuli, dia berkata, jadi pakar-pakar hukum bersidang dan mengambil keputusan, yaitu memilih 4.000 kalimat hikmah. Jadi 4.000 diselesaikan jadi 400, kemudian diperkecil lagi, diselesaikan jadi 40, dari 40 dirumuskan lagi adalah menjadi 4 kalimat saja. Satu, hidup jangan bergantung kepada kaum wanita. Hidup, ini menurut para imam ya, para ulama. Hidup jangan bergantung pada kaum wanita, karena kalau wanita itu lebih berbicara masalah hati daripada rasio. Kalau laki-laki kan rasio baru ke perasaan gitu kan. Yang kedua, jangan masukkan isi perut yang bukan targetnya, yang bukan haknya. Misalnya kita memasukkan isi perut itu apa saja, yang penting enak. Nah ini yang paling bahaya. Maksudnya di sini jangan dimasukkan kalau yang haram. Bukan yang haram saja jangan dimasukkan kalau yang akan membuat masalah. Gitu. Bukan asal enak. Misalnya kita udah tahu kita itu penyakitnya ini tidak boleh makan daging kambing. Dimasukkan aja ketika ketemu, hajar aja itu. Gitu kan. Nah itu yang tidak boleh maksudnya begitu. Jangan masukkan isi perut yang bukan targetnya, yang bukan haknya untuk masuk ke dalam. Sekalipun itu halal, apalagi yang haram. Harus dipilih-pilih sama kita. Satu, kalau yang halal memang akan membuat dampaknya menjadi penyakit juga sama kita. Kalau yang haram akan menjadi darah juga akan tadi mengeraskan hati kita. Kalau kebanyakan makan barang haram, hatinya akan keras. Hati keras itu susah untuk menerima tentang kebaikan dan kebenaran. Itu. Bahkan jadi tidak menjamin sistemnya ilmu tinggi itu menjadi orang yang baik begitu, karena berkaitan dengan masalah hati. Ya. Jadi kalau hatinya walaupun orang pintar, orang profesor, dokter, kalau banyak makanan yang haram, hatinya keras. Jadi nggak aneh kalau ada profesor dokter Islam itu nggak sholat gitu kan, nggak puasa, nggak aneh gitu kan. Karena itu berkaitan masalah iman, masalah hati. Kalau hatinya keras itu ya susah. Itu ya. Terutama dari makanan-makanan ini. Jadi makanan itu ada yang haram itu ada dua macam. Ada haram di jenisnya haram. Seperti kita makan babi, makan anjing, makan tikus, kelelawar, ular. Itu jenis-jenisnya yang haram. Ya, buaya itu tidak boleh, itu jenisnya haram. Ada dihukumi yang haram secara hukumnya haram. Walaupun halal seperti makan daging, kalau dibeli dari uang haram, haram. Itu hukumnya ya kan. Makan yang enak-enak, uangnya dapat maling, dapat ngerampok, itu jadi haram. Ini sangat bahaya. Dua-duanya sangat bahaya. Ya. Jadi itu berpengaruh sekali kepada diri kita. Yang ketiga pesannya, jangan di sini harta jangan menipu kamu meskipun melimpah ruah. Akhirnya apa? Kita jangan diperbudak harta. Boleh kita banyak harta, tapi jangan memperbudak kita. Tapi harta harus kendalikan diperbudak kita. Hidup harus kaya, nggak apa-apa bagus kaya. Tapi hartanya, kekayaannya harus
kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh digunakan oleh harta dan kekayaan. Ini kan kadang-kadang kita banyak yang digunakan oleh harta, ya, disusahkan oleh harta, sampai lupa makan, lupa untuk mandi, karena ngurus harta terus. Kemudian hartanya sampai nggak bisa memberikan manfaat, karena makan aja susah, mandi susah, istirahat juga susah kalau istirahat. Kenapa? Wah, takutnya kalau nggak dikerjakan ini hilang, takutnya kalau nggak dikerjakan ini bakal jadi rugi, takutnya ini kalau nggak dikerjakan saya bisa dipecat. Tapi kalau nggak dikerjakan terus, akhirnya dia menyibukkan dia harta itu. Lupa ada harta, saya lupa kepada Allah, intinya itu yang diharamkan, yang tidak boleh kan punya harta seperti itu. Jadi harta itu adalah Allah berikan untuk kita itu untuk jadikan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harap kita kaya, ya harus kaya. Banyak sahabat dulu yang kaya, tapi kita yang mengendalikan kepada harta, bukan harta mengendalikan kita. Itu. Jadi ada dua bentuk yang punya harta itu. Yang bisa dikendalikan berarti hartanya harta yang masalah, yang tidak bisa mengendalikan harta. Itu yang punya tujuannya harta itu adalah tujuan hidup yang paling bahaya. Kalau sudah kita membuat di dalam diri kita tujuan hidup itu hanya harta, hanya keluar, ini sangat bahaya dalam hidup kita. Kita akan lupa kita sama Allah. Orang yang berhasil dengan kekuasaannya, dengan hartanya, akan seakan hanya mendapat dia, bukan dari Allah. Itu sangat bahaya. Ya. Jadi padahal hakikatnya semuanya milik Allah. Kita itu semuanya milik Allah. Makanya ulama mengatakan bersyukurlah kepada Allah, syukur yang benar, syukur yang membuat kita sadar bahwa semua yang kita miliki sekarang, yang anggap kita miliki, punya kita adalah pada dasar milik Allah. Kenapa? Kalau memang Allah sudah berkehendak, jangan-jangan harta kita, jangan-jangan istri kita, anak kita aja kalau kata Allah mati, ya mati, diambil. Nah itu, makanya ketika Allah dititipkan kita, syukurilah itu, nikmat itu semuanya. Nah itu, ya. Jadi semuanya milik Allah pada hakikatnya. Tapi tidak sedikit orang yang melupakan itu, seakan-akan punyanya, dapatnya, hasilnya, lupa semuanya. Inilah akhirnya apa? Dengan demikian akan menjadi sombong itu, melupakan Allah. Nah itu. Jadi jangan sampai kita terkendali atau dikendalikan oleh harta, dikendalikan oleh dunia, karena itu bukan tujuan dalam hidup. Walaupun melimpah ruah, di sini disebutkan meskipun melimpah ruah, maksudnya melimpah ruah banyak sekali, tapi tetap kita harus mengendalikan. Seperti yang dicontohkan kepada Abdurrahman bin Auf dulu pada masa sahabat Rasul. Ada seorang yang sangat kaya. Abdurrahman bin Auf itu beda dengan sahabat yang lain. Ketika sahabat yang lain datang ke Madinah, ya dibagi-bagi. Ini antum dipersaudarakan dengan ini, lalu dibagi ini tanahnya untuk nanti berkebun kurma. Yang nggak punya istri, ada yang punya istri 2, 3, bagi, punya saudara bagi. Tapi untuk Abdurrahman bin Auf enggak. Maaf, mungkin saya tidak perlu ini, yang penting saya kasih tahu saja, saya hantarkan di mana ada pasar. Itu Abdurrahman bin Auf itu luar biasa orangnya. Apa yang pertama dilakukan? Dagang apa? Hanya tali ikatan aja. Nggak punya modal kan? Hanya dia dagang ikatan tali untuk mengikat barang itu. Kalau sekarang kan mungkin tali plastik dulu kan enggak. Yang kita masih kecil kan ada yang dari bambu ya. Mungkin dari akar-akar apa terus. Sedikit demi sedikit yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya. Akhirnya sahabat Rasul bin Madinah itu yang paling kaya, Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Tapi dia bisa mengendalikan hartanya, sehingga dia termasuk pada salah satu 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Kenapa? Karena dia kalau ada kepentingan untuk agama, untuk negara, untuk umat yang tidak mampu, ya dia itu tanpa langsung berat-berat aja balik. Memang sempat Abdurrahman bin Auf itu kaget lah kalau kata saya ketika mengumpulkan sahabat itu yang 10 itu, Rasul menyatakan bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dihitung sama dia
dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, terus sampai Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga 10 itu. Kemudian kata Rasul, tapi nanti Abdurrahman bin Auf paling belakangan datang ke surga. Kaget. Kenapa ya Rasulullah? Karena kamu yang paling kaya. Agak lama juga katanya nanti dihisab hartanya itu agak lama katanya itu. Kaget. Dia mungkin nggak bisa tidur semalaman. Akhirnya ngambil kesimpulan, wah saya harus jadi orang miskin begini. Pagi hari dia ke pasar, di mana ada kurma busuk dibeli semuanya. Makanya untuk dijual nanti murah, dibeli mahal, supaya tidak laku, supaya bangkrut saja. Bertonton mungkin kalau sekarang ada pedagang dari Yaman kalau nggak salah, dagang ke situ karena nyari kurma busuk. Ini kurma siapa yang beli? Abdurrahman bin Auf. Tanya, nih saya bayar sekian dinar per kilo, Pak Abed ya, bukan dibeli murah, tapi dibelinya lebih mahal lagi kan? Ya, ketika kita Rasulullah, bukan begitu maksudnya gitu kan? Bukan kita harus begitu. Kita itu ketika diberi nikmat oleh Allah harus disyukuri. Bukan berarti dikatakan belakangan itu lebih jelek gitu kan untuk manusia itu. Hanya untuk contoh untuk kita semua bahwa awas hati-hati punya harta itu ya mungkin untuk harta Abdurrahman bin Auf itu ya enggak ditanya banyak gitu kan karena hanya ketahuan oleh Allah itu kan harta itu digunakan untuk apa. Ini termasuk salah satu nanti di Yaumil Hisab di mahsyar yang paling lama ini Pak. Ditanya ini yang paling lama itu masalah harta. Karena harta tanya 2 kali. Dari mana kau dapatkan? Nanti digunakan untuk apa harta itu? Itu lama. Paling lama ya harta itu ya. Nah itu. Kemudian tanya umur kita. Berapa lama kita dijatah umur oleh Allah? Digunakan untuk apa aja umur kita itu? Nah itu. Ya kadang-kadang kita sekarang walaupun sudah tahu masih tetap aja kalau mempersiapkan itu ya di Yaumil Hisab. Padahal sekarang kita sudah contohkan oleh banyak saudara kita. Sekarang untuk di RW 11 aja minggu kemarin berapa ada 4 orang yang meninggal gitu ya. Padahal itu kata Sayyidina Ali itu adalah peringatan yang sangat dahsyat itu maut itu. Itu peringatan sangat dahsyat itu maut untuk kita itu. Karena langsung kita diingatkan bakal seperti itu. Harusnya kita itu bertanya kepada diri kita itu. Kita pasti bakal maut apa yang telah kita persiapkan untuk bekalnya. Nah gitu. Karena semuanya itu untuk dunia itu akan ditinggalkan oleh kita. Nggak ada yang ikut dunia itu. Itu kecuali dari yang takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang keempat adalah kata para ulama ini khususnya cukuplah kamu punya ilmu yang kamu gunakan. Artinya apa? Ilmu itu harus diamalkan yang kita punya, yang kita miliki. Gitu. Amalkan dengan sebaik-baiknya. Karena intinya Islam itu di dalam amal, bukan hanya ilmu. Ilmu banyak kalau diamalkan itu nggak ada artinya. Al-ilmu bil amal kasarnya adalah sama kata Rasulullah dulu. Intinya itu di dalam amal. Makanya ketika kita punya ilmu, apa sekarang diamalkan dengan sebaik-baiknya ilmu. Itulah yang paling baik, yang akan menopang kehidupan kita nanti sampai di akhirat. Karena akan kita pertanggungjawaban juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang punya ilmu, apalagi bahayanya pada orang yang suka ngajak orang ceramah di mana-mana, gitu kan. Tapi dia sendiri nggak melakukan itu suatu bahaya itu diancam oleh Allah. Hanya ngajak orang kepada, ayo kita sholat, ayo kita ini, tapi dirinya sendiri adalah tidak melakukan. Ini sangat bahaya, terancam dengan seperti itu. Nah maka jadi yang lebih baik itu yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Jadi ketika ngajak orang itu yang Rasul sudah lakukan seperti ini, yang ayo seperti ini, itu Rasul itu begitu. Itu yang maka dakwah itu yang paling penting dengan ilham.
dengan ilham. Jadi ketika ngajak orang itu, ayo kita sholat berjamaah, ya kita harus sudah di masjid. Ayo kita bersedekah, ya kita bersedekah. Nah, kayak ini kata Rasulullah. Nah, ayo kita berbuat baik, dari itu seperti apa yang Rasulullah sampaikan. Nah itu makanya di sini maksudnya amalkanlah ilmu yang sudah ada di dalam diri kita dengan sebaik-baiknya. Nah itu. Selain dari kita terus mencari lagi ilmu. Nah, itu. Karena mencari ilmu itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu juga. Di dalam Islam itu terus berkembang. Jadi kalau kita selama hidupnya wajibnya wajib main. Jadi wajib main itu kalau kita menjalankan ya mendapat pahala, kalau meninggal ya dosa gitu. Itu mencari ilmu. Itu saking hebatnya Islam itu. Nggak ada di agama lain kayak begitu. Itu kan? Nggak ada, nggak ada di agama lain. Jadi Islam itu harus maju itu. Perhatian kepada ilmu itu banyak. Yang pertama kan tolakul ilmi walidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu diwajibkan untuk Islam laki-laki dan Islam perempuan, wajib. Coba Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu diwajibkan dari pertama kita lahir sampai nanti ke dua kubur. Jadi nggak ada. Saking pentingnya karena pada waktu itu kan Cina yang dikatakan budayanya udah maju, makanya Rasul katakan untuk lima walau bisin, walaupun jauhnya jaraknya, bukan berarti jauhnya dan ke Cina itu. Karena dicontohkan pada waktu itu ya, memang Cina yang dianggap lebih maju, Amerika juga belum ada pada waktu itu kan, belum jadi negara gitu kan. Nah itu. Jadi saking wajibnya ilmu. Untuk kita itu ilmu terutama ya, ada dua ilmu itu. Ada ilmu yang berkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan masalah ibadah yang habdu minallah atau ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah. Kalau ilmu yang berkaitan dengan ibadah mahdhah fardu ain, artinya wajib per individu kita harus mengetahui. Misalnya kita masalah ilmu sholat, kita tahu yang ilmu sholat itu wajib. Dosa kita kalau nggak tahu cara-cara sholat, untuk sholat, zakat, puasa, itu masuk yang wajib. Dosa kita kalau nggak tahu. Ya. Nah kalau seperti ghair mahdhah itu ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, tapi itu fardu kifayah, bisa diwakili oleh salah seorang sebagian dari muslim. Misalnya ilmu ekonomi, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang teknologi, ya. Tapi kalau nggak ada yang bisa, dosa semua kita se-Indonesia. Misalnya kita nggak ada yang bisa jadi dokter se-Indonesia, itu dosa semua kita. Kalau kifayah, nggak ada yang bisa bikin pesawat misalnya, dosa semua. Harus ada yang bisa bikin pesawat, kenapa? Karena kita perlu pesawat untuk terutama untuk ibadah haji gitu kan. Untuk menjalankan ekonomi ya perlu itu. Makanya selalu jangan dihentikan itu. Nurtanio dulu ya, ada di Bandung itu pabrik pesawat. Nah itu perlu kita itu ilmu seperti itu, perlu kifayah. Ya. Ini Bapak Saudara yang dirahmati Allah, ini merupakan salah satu pesan dari ulama-ulama besar dulu. Dari sekian banyak al-watak kita memasukkan masukan, kemudian dirangkum sedemikian rupa sampai akhirnya menjadi 4 perkara yang harus betul-betul dijaga dan dilakukan oleh kita semua ya. Jangan bergantung kepada kaum wanita, jangan kita masukkan isi perut yang bukan haknya itu ke perut ini. Kemudian harta jangan menipu kita. Jangan sampai punya harta banyak mengendalikan kita, dan harta dikendalikan oleh kita. Dan kemudian kita punya ilmu sebesar apapun, setinggi apapun, amalkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah kemudian hadis berikutnya, sayyidul amalin al-jauh. Jadi kata Rasul, pemimpin lokomotif maksudnya gitu ya. Sayyidul amal itu. Jadi perbuatan amal itu lokomotifnya adalah jauh, lapar. Ya. Ini jadi dengan lapar ini kita akan bisa mendorong orang itu lebih semangat. Al-jauh ibadah.
Karena lapar itu adalah intinya daripada ibadah itu adalah kita lapar. Makanya di dalam sholat itu dipraktekkan. Sholat dijadikan sumber amal itu, pokok amal itu. Di dalam sholat itu kalau kita perhatikan di dalamnya itu ada kita harus lapar, maksudnya berpuasa. Pertama ketika sholat tidak boleh kita makan, ketika sholat tidak boleh kita minum. Nah, biar harus konsentrasi. Kemudian seperti kita menghadap ke Allah, hatinya situ ada ibadah haji gitu kan. Nah, luar biasa di dalam sholat itu merupakan satu ada nilai pendidikan yang untuk kita. Hadis berikutnya ahyu qulubakum bi qillati dhahri wa qillati shibai wa tafiruha bil jawi tasku wa tariku. Jadi kata Rasul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum, hidupkan hati kalian dulu olehnya dikilati dohki dengan sedikit tertawa, wakilati shibai dengan sedikit kenyang. Jadi kalau ingin menghidupkan hati, tadi kalau hatinya itu keras, hatinya tertutup, hidupkan dengan cara apa? Satu, dikilati dohki, jangan banyak tertawa, wakilati shibai, dan jangan banyak kenyang. Watahiruha, dan sucikan, bersihkan hati kalian, kata Rasul, biljuri, dengan lapar, biljuri dengan lapar, tasku watariku, karena lapar itu adalah akan membuat hati itu jernih dan akan membuat hati itu lembut. Nah itu, jadi ada petunjuk dari Rasul, kalau kita ingin punya hati yang lembut, ingin punya hati yang jernih, ingin punya hati yang bersih, makanya pertama kita jangan terlalu banyak ketawa-ketawa. Karena kalau banyak ketawa itu akan melupakan, akan kalau orang banyak ketawa akan banyak lupa, gitu kan? Terbawa oleh ketawa itu. Kemudian dan kalau kita hatinya ini jangan banyak kenyang, jadi makannya jangan terlalu banyak. Dan sucikan, bersihkan hati itu dengan lapar, banyak berpuasa, gitu kan? Banyak istilahnya memilah-milah untuk apa yang dimakan. Kemudian itu diperhatikan oleh kita supaya yang dimakan itu benar-benar yang sehat, walaupun sekalipun itu makanan itu adalah halal, apalagi makanan yang tidak halal. Kenapa? Itu akan membuat jernihnya hati kita. Ya mungkin itu aja dulu Pak yang kita sampaikan. Barangkali ini akan memberikan satu pada kita pengelingan bahwa hidup itu artinya tidak boleh kita dikuasai oleh hawa nafsu. Segala sesuatu harus dengan aturan yang benar. Karena kalau berbicara makan, berbicara minum, berbicara tadi main sana sini, istirahat itu adalah itu sangat berkaitan dengan masalah hawa nafsu kita. Ada yang ditanyakan Pak? Itu kita lanjutkan dengan akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di ayat yang ke-63, masih surat Yusuf. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana mun'a minnal kairu fa arsil ma'ana akhana nahtal wa inna lahu lahafizun. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintum
illa kama amintukum ala akhihim min qabl Allahu khairul hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Shadaqallahul azim. Ya, ini menjelaskan tentang saudara-saudara Yusuf membujuk bapaknya supaya bapaknya itu adalah memberikan izin kepada mereka untuk membawa Benyamin ke Mesir. Jadi kemarin yang dijelaskan oleh kita ketika rombongan Bani Israel datang ke Mesir, itu datang ke Nabi Yusuf mau membeli bahan makanan, mereka tidak kenal Nabi Yusuf, tapi kalau Nabi Yusuf kenal kepada mereka, maka dijamu dengan baik, dibawa ke rumahnya, dikasih makan yang luar biasa, terus mereka bercerita tentang keluarganya di depan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sebetulnya udah tahu ya. Dia bilang, kami sebetulnya bukan 10 orang, ada 12 orang, anak ayah kami itu, cuma yang satu katanya dimakan serigala, kan? Yang satu di rumah disuruh tidak boleh ikut kami karena nunggu saudara-saudaranya gitu dan untuk urus bapaknya dalam keadaan sakit dan buta. Gitu. Tambah saja kan Nabi Yusuf. Nah, maka oleh Nabi Yusuf itu diminta, jadi jangan bohong ya kalau kamu misalkan pas ditanya kamu betul-betul punya saudara dan punya bapak sudah tua itu. Saya minta bukti dari kamu bahwa kamu tidak bohong, nanti bawa ke sini. Ya, saudara kamu yang satu itu nanti kamu akan kami beri tambahan untuk bahan makanan yang akan dibutuhkan oleh kalian itu, kata Nabi seperti itu. Ya, tapi awas ingat kalau sampai nggak datang, tapi kami tidak akan berarti tidak boleh menemui kami lagi. Ada ancaman seperti itu dari Nabi Yusuf itu. Ya, akhirnya saudara-saudaranya itu pulang ya ke kampung halamannya dengan membawa bahan makanan yang luar biasa. Bukan hanya dari itu, karena itu merupakan saudara dia dan Yusuf, dibekali dengan di jalan juga makanan-makanan. Karena dari Mesir ke Palestina itu kan bukan waktu sedikit kan, dalam perjalanan itu luar biasa lama. Nah, bagaimana setelah sampai di kampung halaman bertemu dengan Nabi Yakub, kemudian mereka bercerita bahwa di masjid itu rajanya luar biasa baiknya, tapi dihormati luar biasa, diperlakukan dengan baik, kemudian dikasih makan, ini dikasih bekal untuk pulang, ya luar biasa. Nah, setelah kami cerita ayah sama Nabi Yakub itu, jadi bahwa kami ini sebetulnya bukan hanya 10 orang, ada 12 orang, kami ceritakan gitu. Kami punya ayah yang sudah tua, ditunggu oleh 1 orang dari kami itu kan, sudah tidak bisa melihat gitu. Nah, maka oleh karena itu mereka iba sama kita, kata dia itu. Jadi mereka itu ingin tahu siapa gitu kan sebetulnya kita ini. Maka mengharapkan, maka disuruh gitu kan, kita membawa Benyamin pertama itu untuk datang ke Mesir supaya mendapat tambahan bekal yang dijatah. Ya. Jadi bekal yang dijatah sudah bertambah, Benyamin harus dibawa gitu kan, ke sana. Ya. Jadi kalau sampai tidak bisa membawa, kami sudah janji, berarti kami tidak bisa membalas kebaikan raja itu. Yang sebetulnya mungkin kepada Nabi Yusuf itu sudah ada semacam wahyu, kepada Nabi Yakub itu pemberitahuan bahwa memang Yusuf itu tidak mati. Karena kan Nabi Yusuf bertemu dengan malaikat Azrail itu. Tolong Azrail, malaikat Azrail, tolong Azrail katanya gitu kan. Ini anak saya ini di mana matinya? Ternyata setelah diungkap oleh Nabi Azrail, selama saya menyambut nyawa manusia itu belum pernah nyambut nyawa Yusuf gitu kan. Ya, artinya apa? Nabi Yusuf itu masih ada. Yakin Nabi Yakub itu Yusuf itu masih ada. Dan bahkan mungkin ada petunjuk bahwa itulah Yusuf dari Allah. Tapi apa setelah terjadi itu fala marja'u illa biqulu ya abana. Ketika mereka datang di halaman di rumahnya, kemudian mereka menghadap bapaknya, qalu ya abana. Mereka memohon kepada Nabi Yakub, ya abana wahai ayah
kailu fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafidun. Ya abana munia minal kailu, artinya ini kami setelah memberitahukan, menceritakan kepada penguasa Mesir, Bang Ajib, dia sudah jadi bos di sana. Jadi dia berharap Benyamin ikut dengan kami ke sana supaya mendapat tambahan bagian dari sana. Gitu. Jadi kata Al-Ajib, penguasa Mesir, munia minal kailu, andai kata misalnya, andaikan tidak bisa dibawa Benyamin ke sana, akan dihentikan bantuan dari Mesir itu. Jadi munia itu didakan, itu diputus. Jadi al-kail ini adalah pembagian gandumnya. Pak Arsil andai kata Benyamin tidak diikutsertakan dengan kami ke sana. Jadi memohon supaya Benyamin itu diikutkan. Naqtal wa innal lahu lahafidun. Jadi kalau supaya kami ini akan mendapatkan jatah gandum, gitu kan, maka izinkanlah, gitu kan, kami untuk membawa Benyamin adalah ke Mesir. Jadi kami akan menjaganya, akan menjaganya, memeliharanya dengan baik terhadap Benyamin. Tapi apa yang terjadi? Ya kaget juga kan, tapi aku jangan-jangan kok ditipu 2 kali gitu kan. Pertama kan ditipu dia kan, sama anak-anaknya besar Bani Israil itu. Anak kesayangannya itu cemburin sumur itu kan, Yusuf itu kan. Nah, itu maka Nabi Yakub itu menjawab, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Itu kan kata Nabi Yusuf, apakah katanya itu kan, kamu ini masih terus gitu kan ingin membuat saya sengsara, kalau bahasa kata itu tidak benar. Apakah kami ini, saya ini akan membuat kamu percaya sama kalian? Di situ aman hukum itu membuat aman, percaya, amin. Ya. Apakah saya ini akan percaya sama kalian untuk mengikutkan Benyamin ke Mesir? Apakah tidak ingat kalian bagaimana kalian telah membuat hal yang sangat tidak baik dulu yang dilakukan kepada itu kama amintukum ala akhihi, kepada saudaramu yang dulu itu Yusuf bin Qabli itu yang dulu sebelum gitu kan, sebelumnya lurah takut aja tuh Nabi Yakub itu. Fallahu khairun hafidun wa arhamur rahimin. Tapi Allah yang sebaik-baiknya menjaga, memelihara, ya. Dan Allah lah yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Terus itu ada berdebat antara Nabi Yusuf dengan putra-putranya di Bani Israil. Terus tapi tidak putus harapan. Nah, Bani Israil ini, anak-anak itu menjelaskan terus kepada Nabi Yusuf. Dan kebetulan pada waktu itu juga Nabi Yusuf berpikirnya secara rahasia, Nabi Yakub secara rasional. Andaikan tidak bisa masuk lagi, nanti mau makan apa ini di rumah itu kan? Sedangkan di negeri sudah nggak ada yang jual makanan itu. Nah, itu. Kemudian setelah itu walam fatahu mata'ahu wajadu bidu'atuhu muruddat ilaihim. Nah ini setelahnya berbicara banyak dengan bapaknya, kemudian si Bani Israil ini, ya, anak-anak Nabi Yakub ini membuka karung masing-masing, dibuka kan masing-masing bawa karung tuh, bawa makanan. Ternyata di dalam karung itu diketemukan, itu diketemukan apa? Barang-barang yang dulu dipakai untuk menukar. Nah, di sini dikatakan dalam Al-Quran itu barang yang bukan uang. Kalau di cerita-cerita Israel itu kan beli uang kan, di sini barang. Jadi belinya itu adalah barter, bawa barang dari rumahnya, barang yang berharga ditukarlah dengan dagingnya.
Ternyata si barang itu dikembalikan. Rudak dikembalikan kepada mereka si barang itu. Jadi kaget juga. Waduh, ini benar-benar baik bapak gitu kan. Ayah benar-benar baik ini. Raja Mesir ini atau Perdana Menteri Mesir ini. Bayangkan aja ini. Kita sudah dikasih bantu banyak, barangnya dikembalikan juga gitu kan. Kaget juga itu. Qalu ya abana man nabdi hadihi bidu'atuna rudati lainat wa namidu ahlana. Kemudian Bani Israel, putra-putra Nabi Yakub itu dia berkata, wahai ayahku, gitu kan. Jadi apalagi kalau begini yang akan kita inginkan. Ini adalah barang-barang yang dikembalikan kepada kita. Luar biasa kebaikan mereka. Wa namidu ahlana. Kalau demikian kita ini ayah bisa memberikan makan, bisa menjamin makan kepada saudara-saudara kita, ahlana kepada kita ya. Kemudian wa nafatu, dan kami akan menjamin ya kepada Benyamin kalau Benyamin diizinkan untuk untuk ikut kami. Kenapa? Kalau Benyamin ikut kami, wa nazdadu kaila, kami akan diberi tambahan gandum nanti, gitu kan? Ba'ir dengan seberat beban ekor unta. Jadi akan ditambah gandum. Ya, unta misalnya ada sekitar ya, sekitar gandum misalnya kan. Nah, seberat beban itulah. Berat biasanya unta membawa beban itu. Jadi kalau Benyamin ikut dengan kami, nanti kami akan ditambah 2 kintal gandum. Nah itu. Dari kekayaan Yasir, dan untuk Perdana Menteri Mesir yang begitu itu kecil nggak jadi masalah. Ayah itu. Kenapa? Akan menambahkan bagian untuk kita itu. Kenapa? Ya dia penguasa di sana. Dan banyak gandumnya. Itu lalu persiapan itu yang luar biasa. Kemudian kata Nabi Yakub, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuna mawasikum minallah la ta'tunanni illa ayyuhata bikum. Jadi Nabi Yakub tidak akan mengizinkan begitu saja, ya, tidak akan mengizinkan begitu saja. Jadi qalalan ursilahu, jadi tidak akan mengizinkan mengutus Yusuf atau memberikan begitu saja dengan kalian hatta tu'tuna mawasiqan minallahi, sehingga kalian itu sumpah dulu kepada kami atas nama Allah katanya. Jadi disumpah lagi anak-anaknya itu bersumpah supaya bisa Benyamin ini selamat nanti dikembalikan. Jadi atas nama Allah la ta'tunani bi. Artinya apa? Supaya nanti Benyamin itu dikembalikan lagi kepadaku, kata bapaknya itu, kata Benyamin. Sumpah, ayo dijaga ya dengan baik, jangan sampai macam-macam. Nanti kembalikan Benyamin ke sini, pangkuan bapak, gitu kan? Illa ayyu khatabikum, kecuali kata Nabi itu ada masalah-masalah besar, gitu kan? Seperti kalau ada musuh di perjalanan atau musuh, itu lain masalah. Falama atuhu mawasiqahum wallahu ala ma naqulu wakil. Nah, setelah mereka mengucapkan sumpah, maka kata Nabi Yakub, Nabi Yakub, Allah ala ma naqulu wakil. Allah yang menjadi saksi apa yang kita ucapkan pada hari ini. Itu begitu benar. Nabi Yakub sudah tidak percaya sama anak-anaknya. Itu Bani Israil itu begitu Pak. Ceritanya dulu aja itu pengen bunuh saudara-saudaranya Bani Israil. Maka Bani Israil itu ceritanya begitu, orang-orang yang keras hatinya itu ya. Nah itu, ini Bapak Saudara dirahmati Allah. Jadi cerita ini intinya ketika mereka itu kembali ke Palestina itu dari Mesir, disuruh oleh Nabi Yusuf itu untuk membawa Benyamin, karena Nabi Yusuf sangat rindu kepada adiknya itu ya. Kemudian setelah di sana sampai di bapaknya, Nabi Yakub tidak mudah untuk mengizinkan Benyamin ikut. Akhirnya lama dengan pembicaraan, dirayu-rayu lah, gitu kan? Nabi Yakub itu oleh anak-anaknya, akhirnya diizinkan juga Nabi Yakub untuk ikut ke Mesir. Tapi itu ya, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada syarat tertentu ya.
Baru masih tanggal berapa saudara? Jam berapa itunya? Islamnya? 35 ya. Saya lagi lah. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqatin. Nah, berarti di sini Nabi Yusuf, Nabi Yakub ini sudah mendapatkan wahyulah dari Allah. Jadi sudah yakin bahwa yang menjadi perdana menteri di sana Al-Aziz itu adalah anaknya Yusuf. Maka mau menguji, jadi udah mau memberikan satu ruang kepada anaknya itu, kepada Benyamin supaya ketemu dengan Yusuf itu tidak diketahui oleh. Maka kata Nabi Yakub, "Qala ketika mau berangkat sekali diingatkan, ya bani ya wahai anak-anakku, tolong ingat ya, la tadkhulu ketika kalian masuk nih nanti ke Mesir, gitu kan? Min babin wahidin, jangan satu pintu ya, bagi-bagi. Ada 11 bagi-bagi pintu masing-masing. Maksudnya supaya ketika masuk ke Mesir, jadi antara satu yang lain itu, karena yakin itu kalau Nabi Yakub itu Yusuf itu sudah tahu saudara-saudaranya. Jadi supaya Benyamin itu ketemu bisa ngobrol dengan Nabi Yusuf itu. Wadhulu min babi mutafarriqatin. Jadi kalian masuklah masjid itu dari berbagai macam. Dengan berbagai macam itu kan banyak pintunya katanya kan. Itu. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'in innal hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Tapi apa yang terjadi ya, kalau apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, oleh Nabi Yakub itu hanya sekedar keinginan Nabi Yusuf, tapi Allah di sini yang punya kuasa, Allah yang membuat takdir kan, itu. Jadi tidak ada yang bisa melanggar takdir Allah untuk mereka ya dari segala sesuatu. Kenapa? Keputusan itu ada semua di tangan Allah. Alaihi tawakkaltu jadi kata Nabi Yakub itu begitu. Ya sekalipun dia menginginkan seperti itu, tapi adalah takdir di tangan Allah. Begitu. Alaihi tawakkaltu, maka kepada Allah bertawakal. Wa alaihi, dan kepada Allah tawakal. Al-mutawakkil, orang yang bertawakal, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Ketika dia jalan, ingat seperti itu cara masuknya, tapi itu bukan hanya keinginan dari bapaknya, yang menentukan adalah Allah ya. Maka kalian bertawakallah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, nanti Allah yang menentukan ya, Pak. Jadi dalam selanjutnya ini ceritanya nanti ternyata tidak bisa seperti itu, karena pasti pintu masuk dijaga oleh penjaga, dilaporkan bahwa ada beberapa orang yang masuk, ternyata suruh dicari orang Nabi Yusuf, dikumpulkan lagi itu kan. Para pertama datang itu nggak ke istana. Di dalam ceritanya datang itu adalah ke tempat penjualan gandum. Nah, ada yang lapor kepada Nabi Yusuf bahwa ada dari Bani Israel datang lagi, tapi datangnya tuh nggak semuanya, ada beberapa orang. Tapi kita dicari ada semua tuh 11 orang. Nah setelah itu kemudian minta dikumpulkan oleh Nabi Yusuf kepada pembantu-pembantunya untuk dibawa lagi ke istananya. Ya, nanti di istana baru oleh Nabi Yusuf duduk istirahat, dikasih hidangan makanan. Ada dalam satu cerita ditanya satu-satu, kemudian ada dalam cerita lain ketika dikasih makanan disuruh berhadapan-hadapan antara yang satu dengan yang satu, ini satu bapak satu ibu itu terus. Nah nanti Benyamin kan ketinggalan kan, dan temannya buat udah kalian masuk ke sana. Jadi pintar Nabi Yusuf itu yang berpasangan ini di masing-masing tempat. Kamu di ruang itu makannya itu nggak bareng. Nah untuk Benyamin ya dengan saya aja. Nah, disitulah Nabi Yusuf mengungkapkan, kamu jangan takut, ini kakakmu kan, pakai dan kakakmu. Dari situlah pertemuan data saudara. Mungkin belajar dulu Pak ya. Ini cerita Nabi Yusuf ini di dalam Al-Quran itu nggak ada cerita yang paling lengkap
paling panjang, paling lama dan cerita Nabi Yusuf. Ini luar biasa memang. Ya, ada yang perlu didiskusikan? Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.